jenis-jenis media pembelajaran. Ada beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke pesan penerima. Contoh media seperti radio, telepon, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contoh alatnya yaitu proyeksi dan proyektor. Yang ketiga, media visual diam. Contoh media visual diam ini foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan atau potongan gambar, film bingkai, OHP, grafik, bagan, diagram, peta, dan lain sebagainya. Yang keempat, media visual gerak. Gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Yang kelima, media audiovisual. Audiovisual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual bergerak. Jenis media pembelajaran yang sering digunakan. Yang pertama, media pembelajaran serba aneka. Contoh jenis pembelajaran serba aneka diantaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, dan sumber belajar pada masyarakat. Yang kedua, gambar fotografi, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, dan lain-lain. Yang ketiga, peta dan globe, berfungsi untuk menyajikan data dan lokasi. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran komparatif. Apa itu pembelajaran komparatif? Pembelajaran komparatif merupakan pembelajaran yang dimana dia menekankan pada pembelajaran berkelompok. Nah, di sini dalam berkolaborasi itu lebih ditekankan, seperti salah satunya itu kerja kelompok di kelas dan lain-lainnya. Nah, apa itu tujuan pembelajaran komparatif? Yaitu yang pertama, hasil belajar akademik siswa meningkat dan dapat menerima berbagai keragaman dengan teman-temannya. Jadi tidak ada perbedaan di antara satu dan yang lain, sehingga anak ini dapat berbaur satu dengan yang lainnya. Kemudian pengembangan keterampilan sosialnya. Ada beberapa model pembelajaran komparatif. Yang pertama itu ada investigasi kelompok, kemudian penerimaan perbedaan individu, kemudian jigsaw, kemudian pengembangan keterampilan sosial, saling ketergantungan positif, tanggung jawab seseorang, tatap muka, evaluasi, student teams, evidence definition, kemudian hasil belajar akademik. Di sini di video selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu pembelajaran kontekstual. Di sini saya akan membahas apa itu pembelajaran kontekstual dan tujuan pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran kontekstual. Pengertian pembelajaran kontekstual itu merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkan terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian di sini sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinamis, di mana yang lebih fleksibel untuk mengkonstruksi diri sendiri secara aktif dengan pemahamannya. Dan tujuan pembelajaran kontekstual. Tujuan pembelajaran kontekstual ini membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Ya, di kehidupan masyarakat mereka lebih mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari sehingga anak ini tidak semena-mena berperilaku yang tidak mengenakan, sehingga pembelajaran di sekolah tadi dengan pembelajaran kontekstual ini siswa di sini dituntut lebih diajarkan untuk kesopanannya dan attitude-nya. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada
kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. 1. Proses belajar. Proses belajar itu dapat kita amati dari perubahan perilaku seorang siswa yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. 2. Transfer belajar. Transfer belajar itu seperti pemindahan hasil belajar dari mata pelajaran yang satu ke mata pelajaran yang lain. 3. Siswa sebagai pembelajar. Ini bertujuan untuk membentuk karakter serta untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kelebihan dan kelemahannya. 3. Pentingnya lingkungan belajar. Karena lingkungan belajar sangat berpengaruh besar bagi proses belajarnya seorang siswa, serta sangat berpengaruh untuk perilaku siswa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, hakikat pembelajaran kontekstual. Nah, hakikat pembelajaran kontekstual melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan dan penilaian yang sebenarnya. Nah, selanjutnya menyusun rencana pembelajaran berbasis kontekstual. Yang pertama, menyatakan kegiatan pertama pembelajaran, yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antar standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok dan pencapaian hasil belajar. Yang kedua, menyatakan tujuan umum pembelajaran. Yang ketiga, rincilah media untuk mendukung kegiatan itu. Dan yang keempat, buatlah skenario terhadap demi tahap kegiatan siswa. Dan yang terakhir, nyatakan autis asesmennya, yaitu dengan data apa siswa dapat mengamati partisipasi dalam kegiatan belajar. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Terima kasih.